Iya, setuju. Program balap Formula E sejauh itu membawa manfaat ekonomi bagi warga Jakarta, dan itu sudah terikat kontrak perjanjian. Pasti ada syarat ketentuan yang berlaku di sana. Sejauh itu membawa manfaat, saya kira tidak masalah. Sebenarnya kalau dari penilaian saya, pemerintah itu kan sekarang lagi berusaha banget buat ningkatin pariwisata, lalu segala macam karena pandemi ini. Tapi kan balik lagi itu kan sebenarnya nggak layak disebut prioritas kalau menurut saya, karena prioritas yang sekarang adalah penanggulangan pandemi gitu. Jadi bukan untuk acara seperti itu. Interpelasi ini sebenarnya mendekatkan kembali Dewan dengan rakyatnya, gitu. Karena fungsi pengawasan ini dilakukan secara terbuka. Menjadi semakin bau amis ketika Dewan ingin didekatkan dengan rakyatnya, tapi Pak Gubernur kemudian memanggil para elit supaya membatalkan suatu aktivitas yang namanya interpelasi yang mendekatkan Dewan kepada rakyatnya. Itulah yang kemudian menjadi elit versus rakyat. Ucapan itu bukan hasil penelitian. Boleh. Ucapan itu hasil dari penghakiman. Sebelum pertemuan di Taman Suropati itu, gambaran sikap tujuh praksi sudah ada menolak interpelasi. Sudah ada. Cuman beberapa praksi sedang coba-coba memahami apa sih alasannya. Masa demonstrasi mengatasnamakan aksi Jakarta Bergerak menggelar aksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Formula E di Jakarta dibatalkan. Ini tuntutan kita bukan yang pertama, kedua, atau ketiga. Sejak Monas diacak-acak untuk Formula E yang menurut kita itu tidak urgent. Tidak ada urgensinya sama sekali untuk rakyat Indonesia. Satu, Monas itu adalah monumen nasional yang dari dulu kita jaga kelestariannya. Tiba-tiba ada seorang gubernur DKI, Anies Baswedan, merasa dia gubernur, rasa presiden yang bisa semena-mena menghancurkan Monas, yang pada saat itu kita sudah terlanda COVID. Saat itu rakyat sedang banyak membutuhkan yang bisa sembako atau apapun itu, kemanusiaan sosial atau apapun. Tapi Anies Baswedan malah membuat anggaran 4,4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama DKI. Sekelompok orang datang dari arah Jalan MH Tamrin menuju kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka nampak membawa satu unit mobil komando disertai poster bertuliskan "Tolak Formula E, warga perlu makan bukan balapan". Ada pula massa yang membawa bendera merah putih serta rangkaian bunga di lokasi demo. Mereka menuntut terkait rencana event balapan Formula E yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan. Mereka merasa sebagai rakyat kecewa, marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat begitu besar, 1 triliun terbuang percuma pada saat itu. Rencana event balapan mobil Formula E yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan. Kami merasa sebagai rakyat sangat kecewa, sangat marah, dan sakit hati karena ada uang rakyat terbuang percuma untuk pemborosan yang tidak ada artinya untuk masyarakat. Seharusnya dana yang begitu besar bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Jakarta. Kami perlu makan, bukan balapan. Adapun aktor demo meyakini pandemi COVID-19 akan terjadi selama bertahun-tahun. Semestinya dana triliunan bisa diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi. Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan anggaran Formula E pada tahun 2019. Tidak butuh lama, polisi langsung meminta massa segera bubar. Polisi beralasan Jakarta masih memperlakukan PPKM level 3. Ya ini masa ini kan dia datang, intinya begini, kami tidak mau dari masa dari manapun yang melaksanakan kerumunan di masa PPKM akan kami bubarkan, itu aja ya. Namun massa tetap berupaya mengirimkan perwakilan untuk melakukan audiensi. Akhirnya 7 perwakilan massa diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan sisanya diminta membubarkan diri ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. Namun, lagi-lagi aksi ini ternoda
karena ternyata ada beberapa massa yang tidak bisa pulang ke rumah karena alasan tidak memiliki uang karena belum dibayar. Memang 7 fraksi DPRD DKI Jakarta sepakat menolak usulan interpelasi fraksi PDIP dan PSI yang ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penolakan dari 7 fraksi ini diketahui usai adanya pertemuan Anies Baswedan bersama 7 fraksi DPRD DKI Jakarta. Foto pertemuan Anies dengan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta beredar di media sosial. Pada pertemuan tersebut, hanya fraksi PDIP dan PSI yang tidak diundang. Acara ini digelar saat PDIP PSI mengajukan usulan interpelasi. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak. Lihat dari jadwal yang ditentukan oleh pihak penyelenggara, apakah Jakarta bisa melaksanakan atau tidak. Tetapi kalau toh bisa dilaksanakan, tahun 2022 saya kira prioritas Pemprov bukan untuk Formula E, tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta fokus untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi, sehingga alokasi anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta seharusnya difokuskan atau diprioritaskan bagaimana untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi warga ibu kota yang saat ini sedang kesulitan menghadapi COVID-19. Harapan kita adalah Pemprov DKI Jakarta jangan berpoya-poya hanya sekedar untuk mencari popularitas diri seorang gubernur, mengabaikan kepentingan rakyat Jakarta. Gembong menjelaskan alasannya tetap kekeh mengajukan interpelasi terhadap Anies. Ia mengaku heran dengan pemikiran Pemprov DKI Jakarta yang masih memaksa pagelaran Formula E di tengah situasi pandemi saat ini. Jadi Formula E di Jakarta memang kami kritisi. Yang pertama tempatnya di Monas, penebangan pohonnya. Kalau semula tempatnya dilakukan dengan baik, kami tidak mengkritisi itu. Kemudian dari politik anggarannya, padahal ada skala prioritas sesuai dengan janji kampanye dari Pak Anies. Prioritas dalam menangani banjir, prioritas dalam menangani DP 0%, itu kan begitu banyak. Itu yang seharusnya diprioritaskan dahulu. Digelar kembalinya ajang Formula E di Jakarta Juni mendatang mengingatkan kembali momen pemanggilan Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rupanya, hal ini berpotensi terjadi kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menegaskan PDIP bisa saja mengusulkan interpelasi kepada Heru seperti yang terjadi pada Anies. Namun, banyak orang menduga pernyataan Gembong Warsono tersebut terucap karena ia tidak masuk dalam panitia Formula E. Seperti layaknya Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Gembong mengatakan pihaknya menentang Formula E jika digelar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan harus sepenuhnya dilaksanakan dengan skema bisnis to bisnis tanpa melibatkan uang rakyat. Kemudian, Formula E 2023 kalau dilaksanakan tidak boleh menggunakan APBD lagi. Ia juga tidak ingin nantinya ada pendanaan lewat APBD dengan cara menempelkannya pada pagu satuan kerja perangkat daerah, seperti di era Anies Baswedan. Bahasanya itu tadi, kadang-kadang nyuri ditempelkan di Satpol PP, ditempelkan di Diskominfo, itu tidak boleh lagi. Jika nantinya syarat tidak dipenuhi, masih ada penggunaan APBD dalam Formula E 2023, maka Gembong tidak ragu mengajukan interpelasi terhadap Heru Budi Hartono untuk meminta penjelasan secara langsung dalam rapat paripurna. Bisa jadi tidak tertutup kemungkinan kalau ada pola interpelasi diterapkan karena semua butuh transparansi. Itu semua uang rakyat. Kan kita juga tidak bisa membatasi hobi seseorang. Jadi harus dibedakan antara preferensi setiap orang di dalam menyalurkan hobinya dengan menjadi anggota ini misalnya, dan kemudian mengadakan suatu event yang namanya olahraga mobil tersebut. Tapi terkait dengan Formula E di Jakarta, itu dua hal yang berbeda. Yang kami soroti adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang ada indikasi dugaan terjadinya korupsi. Perlu diketahui, saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, fraksi PDIP mengajukan interpelasi. Namun sayangnya, aksi interpelasi tersebut gagal total. Upaya PDIP dan PSI yang terus merongrong keberhasilan Anies Baswedan memimpin Jakarta
adalah sikap pecundang yang khawatir akan kesuksesan Anies Baswedan yang nantinya berefek positif di tahun 2024. Salah satu pendukung setia Anies Baswedan, Kees Khalifah, mengatakan interpelasi itu muncul karena adanya seorang gubernur yang kinerjanya bagus, capaian-capaiannya terukur. Lalu ada dua partai yang sangat khawatir pada kesuksesan orang lain. Harusnya DPRD merupakan partner gubernur untuk memajukan Jakarta. Tetapi PDIP dan PSI justru menginginkan Anies Baswedan gagal dalam segala hal agar ambisi politik mereka dalam hal berkuasa bukan untuk menyejahterakan rakyat menjadi real apabila Anies dapat dijatuhkan di tengah jalan. Kees menyebut alasan mengapa dia mencap PSI dan PDIP sebagai partai pecundang. Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi. Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta selesai di tahun 2022, Anies tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatannya. Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024. Cara-cara yang dilakukan adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut. Kalau berani bertarung saja di pilkada atau pilpres secara fair, jangan menanti demokrasi sambil mengkhianati demokrasi. Soal interpelasi Formula E, Kees yakin usulan PSI dan PDIP akan mentah di Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta karena 7 fraksi di lembaga legislatif itu menolak, di antaranya Golkar, PKS, Demokrat, dan PAN. Namun demikian, Kees mengaku kalau secara pribadi ia berterima kasih kepada para pendukung Jokowi dan Ahok yang selama ini sangat rajin menyerang, justru membuat elektabilitas Anies melejit. Di tangan Anies Baswedan, Perempatan Senen yang dulunya dikenal sebagai kawasan yang semrawut dan rawan dengan kriminalitas, kini menjadi kawasan yang layak dijadikan destinasi wisata. Dan warga Kampung Akuarium yang digusur Ahok pada April 2016, kini sudah menjadi hunian baru berupa kampung susun. Ada beberapa hal yang mereka katakan. Pertama, sirkuitnya tidak ada. Ternyata sirkuitnya ada dan itu diancam. Kedua, seorang pecundang yang kuliahnya di O2 kali mengatakan bahwa sirkuit ini tidak akan jadi. Ternyata sirkuit ini jadi. Bahkan dia datang kemari sambil ngangon kambing. Sepakat bahwa dana yang dipakai nanti mulai non APBD harus sepenuhnya swasta dari sponsor. Prasetyo Marsudi akhirnya batal bergabung dengan steering committee Formula E 2023. Pras, sapaan karibnya, mengaku sibuk dan ingin fokus pada pekerjaannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia mengaku dirinya sibuk, pekerjaan di DPRD DKI Jakarta padat. Sebentar lagi harus membahas APBD perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu. Politikus PDIP itu menyampaikan saat ini dirinya terus menggenjot sinergi dan koordinasi bersama pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengakselerasi penuntasan masalah prioritas yang dihadapi di DKI Jakarta seperti banjir dan kemacetan. Karena itulah ia memutuskan tidak menjadi bagian dari jajaran SC Formula E. Selain itu, dirinya sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi. Perlu kerja-kerja nyata. Tetapi bagi anggota PD Perjuangan kan ada juga yang masuk di dalam organisasi Ikatan Motor Indonesia. Itu sejak dulu. Kan kita juga tidak bisa membatasi hobi seseorang. Jadi harus dibedakan antara preferensi setiap orang di dalam menyalurkan hobinya dengan menjadi anggota ini misalnya, dan kemudian mengadakan suatu event olahraga mobil tersebut. Tapi terkait dengan Formula E di Jakarta itu dua hal yang berbeda. Yang kami soroti adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang ada indikasi dugaan terjadinya korupsi. Sebelumnya, Ketua Steering Committee Formula E Jakarta Bambang Susatyo mengumumkan susunan kepanitiaan Formula E Jakarta 2023.
Diketahui, ajang balap mobil listrik musim kedua di Jakarta bakal digelar selama 2 hari, yakni 3-4 Juni 2023. Jejak Prasetyo Edi Marsudi dalam pagelaran Formula E bisa dilihat kembali. Prasetyo Edi Marsudi kerap menolak Formula E. Namun kini semuanya berbalik 180 derajat. Dulu Prasetyo Edi Marsudi tampak tidak suka saat Anies telah menyelesaikan sirkuit Formula E. Menurut Edi, hal ini menjadi masalah lantaran DPRD DKI Jakarta belum menyepakati alokasi anggaran Formula E sebelum peminjaman tersebut. Selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya tidak pernah menghambat APBD. Tapi kalau tidak benar, emang dia siapa? Dia sama dipilih oleh rakyat seperti saya, kata Edi Marsudi. Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meminjam uang 180 miliar ke Bank DKI pada tahun 2019. Uang itu dikucurkan untuk membayar termin pertama komitmen fee Formula E. Anies sendiri yang menerbitkan surat kuasa untuk Kepala Dispora DKI Jakarta Ahmad Firdaus agar meminjam uang kepada Bank DKI Jakarta. Prasetyo memaparkan dirinya memang menyetujui anggaran kegiatan Formula E pada 2019. Setelah ketok palu persetujuan ajang balap itu, eksekutif dan legislatif seharusnya membahas dulu alokasi anggarannya. Anggaran belum jalan, tiba-tiba namanya Dispora nyelonong melalui perintah gubernur pinjam uang 180 miliar. Itu masalah. Prasetyo menyatakan masalah tersebut harus dibereskan dalam interpelasi Formula E. Politikus PDIP itu berujar, interpelasi adalah forum terhormat yang dapat dipakai Anies menjelaskan seluk-beluk Formula E. Sebelumnya, upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E gagal karena tidak quorum pada 28 September 2021. Bahkan, rapat tersebut menjadi olok-olokan netizen. Prasetyo memutuskan untuk menunda rapat tersebut. Rapat interpelasi Formula E itu tidak quorum karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP dan PSI yang menyetujui interpelasi Formula E. Sedangkan 73 anggota dewan dari 7 fraksi sejak awal menolak. Rapat dinyatakan quorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50% plus 1 dari total anggota DPRD atau 54 orang. Kini, dua fraksi itu kembali menggaungkan agar interpelasi Formula E berlanjut. Prasetyo memastikan bakal menyelenggarakan rapat badan musyawarah guna menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi. So this is actually the biggest. It's the biggest in terms of media. I told you already, it's the number one market for us in terms of media. Number one market, perfect. And this is just because of you. Oh, because of all of us. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap gelaran Formula E 2023 lancar dan lebih baik dari sebelumnya. Ia merasa senang lantaran tiket balap mobil listrik ini sudah habis terjual. Ia berharap semuanya lancar dan ia senang bahwa tiket terjual semua. Mudah-mudahan race berjalan dengan lancar. Selain itu, ia berharap tidak hanya para pecinta Formula E, tetapi seluruh masyarakat bisa merasakan kebahagiaan dengan adanya ajang internasional balap mobil listrik ini. Anies menyambut baik gelaran Formula E diadakan selama 2 hari, mengingat tingginya antusiasme warga untuk menyaksikan ajang balap internasional tersebut. Ia mengatakan positif dan menggambarkan bahwa memang Formula E ini kegiatan yang antusiasmenya tinggi, diselenggarakan sampai 2 kali sekarang. Harapannya, antusiasme masyarakat terhadap Formula E terus bertambah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersama istrinya Ferry Farhati, putrinya Mutiara Anissa Baswedan, serta menantunya Ali Saleh Al-Huraibi menyapa masyarakat di kawasan Pantai Pasir Putih Ancol sebelum memasuki tribun penonton untuk tiket grandstand. Ia mengatakan dirinya datang bukan sebagai undangan, melainkan masyarakat biasa. Untuk diketahui, event balap Formula E yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sangat dramatis karena sepanjang persiapannya bukan saja tidak mendapatkan support namun diupayakan gagal. Begitu banyak hambatan yang dialami oleh penyelenggara, dari hal teknis sampai non teknis. Belum lagi serangan para buzzer setiap hari yang terus membuat opini negatif terhadap ajang balap internasional ini. Pakai uang rakyat dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan.
Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang. Dan ternyata pemenangnya PT Jaya, yang pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan. Karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbar? Ini mirip beli tiket bioskop, yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya nggak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama Wagubnya kalau ditanya soal Formula E jawabnya silahkan tanya Jakpro. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Para buzzer meyakini gelaran balap itu akan gagal terlaksana. Namun ungkapan berisi kedengkian itu tercampakkan dengan fakta. Mereka sangat khawatir dengan kepemimpinan Anies yang cemerlang selama memimpin Jakarta. Ditambah event Formula E yang memiliki gaung internasional. Ketakutan untuk bersaing dalam adu gagasan, adu kapasitas individual, membuat nyali para buzzer dan juga para pembenci Anies berusaha menggunakan cara yang tidak sehat, bahkan di luar nalar. Event Formula E pada akhirnya berhasil digelar dengan sukses, bahkan mendapatkan liputan terbesar dalam sejarah penonton Formula E. Di luar yang datang ke arena, penonton yang melihat melalui televisi melampaui rekor sepanjang sejarah Formula E berlangsung. Championship, Sam Bird picked up 2 points as well with a 9th place finish. But now the trophy presentations will begin. Please welcome to the stage the Governor of Jakarta, Mr. Anies Rashid Baswedan. Mr. Anies Rashid Baswedan, PhD, the Governor of Jakarta, hands the trophy over to James Barkley, the winning team. Namun, kritikan dari PDIP tersebut dibantah oleh CEO Formula E, Alberto Longo. Ia mengatakan balap mobil Formula E seri Jakarta pada 4 Juni tahun 2022 adalah terbaik dalam sejarah. I have to say that this is going to be a massive success tomorrow. We're going to have more than 25,000 people. This is going to be broadcasted for more than 165 countries in the world, and hopefully more than 50 million people will be watching the race from home. But they will be having a look at this beautiful city of Hyderabad. Sisi pertama, dilihat dari jumlah penonton saja, sudah 60.000 orang yang datang ke Jakarta International Epic Circuit pada saat balapan berlangsung. Ia maksud ada gairah yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Formula E. Tampak dari jumlah penonton yang datang, 60.000 orang yang tertarik dan mendukung balapan. Bahkan Presiden Jokowi, Ketua DPR, dan sejumlah menteri hingga gubernur. Menurut Alberto, rekan-rekan di negaranya sampai-sampai memberikan selamat kepadanya usai berlangsung Formula E di Jakarta karena melihat antusiasme masyarakatnya yang betul-betul tinggi. Sampai pejabat setempat pun hadir menonton balapan. Alberto berharap Formula E seri Jakarta mendatang bisa semakin baik, misalnya dengan menambah jumlah kapasitas penonton agar lebih banyak yang datang. Selain itu, dari sisi penonton siaran TV, rekan media Formula E di Indonesia, Metro TV, dan RCTI, tim Formula E memperkirakan ada sekitar 10 juta penonton yang duduk di depan layar kaca untuk menyaksikan Formula E. Ia mengatakan, kami mencatat lebih 10 juta penonton live saat balapan. Itu baru dari stasiun televisi Indonesia yang menjadi main podcast kami RCTI, belum hitungan dari media lain seperti Metro TV dan lainnya.
Jadi terima kasih atas dukungan yang besar. Impresi media sosial pun sangat besar. Sampai Alberto, total ada 22,6 juta interaksi di konten yang disajikan media sosial Formula E. Ia mengatakan, kami tentunya masih menghitung data dari negara lainnya, tapi kami yakin bisa mencapai angka 50 juta penonton dari seluruh dunia saat balapan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ada dampak besar terhadap ekonomi Jakarta karena ekspos media dari negara lain. Everybody, I think, has got through safely. Verline has made up a couple of places. Now they come through turns 2, 3 and 2/10 of a second. And Mitch Evans takes his third win of the season. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik. Formula E istilahnya sekarang tinggal panen saja karena investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan gelaran pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Sinyal Formula E bakal digelar sampai tahun 2030. Itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Adapun kontrak penyelenggaraan balap bebas emisi itu diteken di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir pada tahun 2022 lalu. Pembahasan soal perpanjangan kontrak penyelenggaraan balap mobil listrik itu sudah dilakukan bersama perwakilan Formula E Operation. Negosiasinya oke, Pemprov akan mengontrak penyelenggaraan Formula E sampai 2030. Meski sudah ada wacana perpanjangan penyelenggaraan Formula E hingga 2030 mendatang, namun Bamsud memastikan pihaknya bakal lebih fokus untuk menggelar Jakarta E-Prix 2023 dan 2024. Nanti perpanjangan Formula E dibicarakan. Sekarang fokus dulu sampai 2024 yang ada di kontrak. 2024 kita kemungkinan besar tadi sudah bicara dengan Alberto maupun Gubernur, kita tidak lagi di sirkuit Ancol tapi kita street sirkuit dalam kota. Nah ini lebih menarik. Dan nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicara sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengingatkan penyelenggaraan ajang Formula E tidak hanya bertujuan untuk meraup keuntungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail terkait wacana Formula E di Jakarta yang akan diadakan sampai tahun 2030 mendatang. Ia mengklaim tidak dalam posisi menolak atau menerima. Yang penting ada satu penjelasan bahwa benar ketika diperpanjang memiliki benefit dalam berbagai aspek, bukan saja finansial. Lebih dari itu, diharapkan ajang Formula E bisa meningkatkan perekonomian dari pariwisata Jakarta di mata internasional. Apalagi setelah ditentang gelaran perdananya pada tahun 2022 lalu, ajang Formula E 2023 mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Arahnya positif, semua siap mendukung karena memang sejak awal Formula E dicetuskan memiliki nilai keunggulan dan sebagainya. Cuma waktu itu mainstreamnya menolak, tapi setelah terwujud terbukti, bahkan sekarang terbalik, justru sekarang diperbutkan untuk jadi panggung berbagai pihak dan bahkan didukung. Ajang Formula E 2023 sendiri akan berlangsung selama 2 hari, yakni pada 3 dan 4 Juni di Ancol. Waktu penyelenggaraan Formula E 2023 ini lebih banyak 1 hari dibandingkan tahun 2022 lalu. Ismail pun optimis ajang Formula E 2023 akan jauh lebih sukses dari penyelenggaraan pertama tahun lalu yang diwarnai banyak kontroversi. Mengenai penyelenggaraannya, sudah ada info yang cukup signifikan banyak pihak yang terlibat untuk menyukseskan untuk kegiatan ini. Berbeda dengan penyelenggaraan pertama, ia menyebut ajang Formula E 2023 akan lebih banyak meraup keuntungan dibandingkan penyelenggaraan pertama tahun lalu. Satu di antaranya karena sudah ada sirkuit yang berada di Ancol. Istilahnya, sekarang tinggal panen saja. Investasi besarnya sudah dilakukan di persiapan pertama. Selebihnya tinggal melakukan event lanjutan. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jakpro dengan Formula E. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menginginkan ajang balap internasional dapat terus terlaksana di Indonesia. Terlebih, Indonesia sudah memiliki sejumlah lintasan balap bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul Bogor, dan Jakarta International E-Prix Circuit. Presiden juga memastikan pemerintah bakal mendukung setiap kegiatan internasional yang digelar oleh pemerintah daerah, termasuk juga akan memberikan dukungan untuk seri kedua ajang balap
Formula E di Indonesia. Lebih baik kalau semua sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus, setiap tahun 10 kali, 15 kali akan lebih baik. Presiden Jokowi juga mengapresiasi acara balap Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden menilai kegiatan ini merupakan ajang yang bakal diminati semua orang, mengingat perkembangan teknologi akan mengarah ke ramah lingkungan, termasuk ke mobil listrik. Jokowi mengatakan ini merupakan event masa depan karena akan ada pergeseran dari mobil sekarang BBM banyak nanti bakal berganti ke mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang kedepannya akan tinggi dan semakin digemari. Presiden Jokowi menambahkan kegiatan ini juga sebagai ajang yang mendukung program pemerintah kedepannya. Indonesia saat ini mulai berjalan menjadi negara industri, salah satunya yakni menjadi produsen baterai listrik di dunia. Tahapan dalam mewujudkan hal tersebut telah dikerjakan, mulai hilirisasi nikel yang harus melalui pemurnian dan pengelolaan biji tambang, kemudian menuju industri baterai litium hingga ke produk mobil listrik. Kegiatan ini sangat bagus bagi negara karena ke depan Indonesia ingin membangun ekosistem baterai listrik. Ia mengira teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini mendukung ke arah sana akan menuju ke ramah lingkungan. Formula E adalah ekonomi masa depan, bahwa Pak Presiden hadir pada hari ini adalah memberikan satu komitmen kepada dunia bahwa zero emission di masa mendatang inilah bagian dari Indonesia juga, dan Bapak Presiden mendukung itu pada saat di Paris waktu itu penandatanganan bersama bahwa kita mendukung zero emission di dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan PSI yang sebelumnya menginginkan agar Formula E ditunda ataupun di stop pagelarannya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana-sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS, alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesha kepanasan. Saya kemarin sampaikan minta maaf pada sebagian yang karena Formula E kemarin mengecewakan pada orang-orang yang pesimis bisa terjadi. Yang pesimis itu kecewa sekali, tapi mohon maaf gitu, mengecewakan. Kita sesungguhnya ingin membahagiakan semua orang gitu, tapi ada yang kecewa.